Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, di mana bimbingan ini yang benar adalah bimbingan yang mengajak hati untuk mengesahkan Tuhan. Semoga Anda dan kita semuanya, termasuk saudara-saudara kita, dalam keadaan sehat jasmani, lebih-lebih keadaan sehat rohaninya. Seorang pemimpin. Itulah saudara-saudaraku yang akan kami bawakan, semoga bermanfaat. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pelatih, menjadi seorang guru, menjadi seorang yang menjadikan sebuah panutan, yang arif atau bijaksana, tentu tidaklah mudah. Kalau hanya sekedar teori, mungkin semuanya orang pasti bisa. Tetapi bagaimana menjadikan seorang pemimpin dalam penerapan di lapangan itu yang harus dibuktikan. Karena kebanyakan pemimpin-pemimpin yang kita lihat, pelatih-pelatih yang kita lihat, guru-guru yang kita lihat, atau yang dikatakan seorang pemimpin, itu kebanyakan manusia mereka itu hanya bisa teori, tetapi di dalam praktek kesehari-hariannya itu mereka sebetulnya memperlihatkan jauhnya dari kriteria seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Untuk itu pemimpin itu harusnya seperti apa? Dan apa yang harus dilakukan menjadi seorang pemimpin? Karena pemimpin itu ada bermacam-macam kelompok atau tingkatan, yang dimana yang dikatakan pemimpin golongan bawah, pemimpin golongan menengah, ataupun pemimpin golongan atas. Kalau dikatakan pemimpin golongan bawah itu adalah pemimpin rumah tangga. Kalau golongan seorang pemimpin menengah itu seorang pemimpin suatu kelompok atau pemimpin daerah atau pemimpin suku, pemimpin ras, dan macam-macam sebutannya. Kalau dikatakan seorang pemimpin atas itu adalah seorang presiden. Di sini dikatakan bahwasanya wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk
dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka ayat-ayat kami meyakini. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Untuk itu pada hari ini kita membahas dari pemimpin secara hakikatnya. Yang tadi sudah saya katakan kalau secara syariat ya seperti itu. Entah pemimpin itu dikatakan menengah, bawah, ataupun atas. Kalau dikatakan sisi syariat, itu mereka kebanyakan manusia. Mereka itu tidak bisa dijadikan sebuah panutan. Kalau secara syariatnya itu berarti kaitannya dengan jasad jasmaniah ini seorang pemimpin. Manusia artinya. Tapi yang kita bahas saat ini bukan hanya dari sisi syariatnya saja, tetapi kita bahas dari pada sisi hakikatnya. Wahai orang-orang mukmin, engkau harus menjadikan seorang pemimpin yang beriman. Menjadikan seorang pemimpin yang beriman itu manusia. Tetapi menurut kacamata hakikat, pandangan hakikat, menjadi seorang pemimpin itu adalah ya dirimu sendiri, hatimu sendiri. Nah, itu membahas hakikat itu berarti membahas hati. Seorang pemimpin itu adalah hatimu itu. Apakah bisa memimpin pada dirimu sendiri atau tidak? Bisa memimpin pada dirimu sendiri adalah memimpin jiwamu. Milikilah jiwa pemimpin yang arif dan bijaksana. Kalau secara syariat pemimpin yang arif dan bijaksana adalah seorang pemimpin yang bisa adil dan mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau suatu golongan. Itu kalau arti daripada seorang pemimpin secara syariatnya. Saya ulangi lagi, kalau pemimpin secara syariatnya itu adalah seorang pemimpin yang adil dan mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Untuk mencari atau menjadi pemimpin yang seperti itu tentu tidak mudah. Sebab pada umumnya di kalangan masyarakat mencari pemimpin atau menjadi seorang pemimpin itu biasanya dimenangkan oleh sifat basariah. Jika menjadi seorang pemimpin dan pemimpin itu hatinya dikuasai oleh sifat basariah, maka akan susah mendapatkan pemimpin yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Akan sulit ditemukan, saudara-saudara. Yang jelas dan yang pasti, jika seseorang pemimpin itu dikuasai oleh sifat basariahnya, maka yang terjadi pasti akan mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan umum.
Masalahnya adalah hati mereka itu sebetulnya didominasi suatu sifat basariahnya daripada sifat basirohnya. Mereka tidak akan bisa berbuat adil, apalagi dikatakan arif dan bijaksana. Tidak mungkin manakala yang besar di dalam dirinya didominasi oleh sifat basariahnya. Makanya dikatakan tadi di atas tadi di dalam surat As-Sajdah ayat 24 di mana di sini dikatakan bahwasanya Allah menjadikan seorang pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah selama mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayatnya. Menjadi seorang pemimpin itu sebetulnya yang paling mendasar adalah mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Itulah pemimpin-pemimpin yang baik yang selalu mengajak hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain sisi satu ayat di mana dikatakan di dalam surah Al-Qasas ayat 41 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yaduna ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan kami jadikan mereka sebagai para pemimpin yang mereka menyeru atau mengajak ke neraka, syirik, kufur, dan maksiat. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Karena di sini saudara-saudaraku, bahwasanya seorang pemimpin itu ada yang mengajak mereka itu mengajak ke neraka. Di dalam surat Al-Qasas ayat 41, mengajak hati ke neraka maksudnya. Dan nanti besok di dalam akhirat pemimpin itu tidak bisa memberikan suatu pertolongan. Berkenaan dengan pemimpin, apakah hatimu bisa jadi pemimpin dirimu sendiri atau sebaliknya? Apakah hatimu dipimpin oleh hawa nafsu? Semuanya terserah Anda, semuanya terserah kita masing-masing, karena hati Anda yang mengetahuinya. Jadi pemimpin itu adalah apakah hatimu itu bisa memimpin dirimu sendiri ke jalan Allah, atau sebaliknya apakah hatimu dipimpin oleh hawa nafsu untuk melupakan Allah. Itulah secara hakikatnya seorang pemimpin. Ya dirimu sendiri itu sebetulnya, bukan orang lain. Dan yang dimaksud pemimpin yang mengarahkan dirimu ke neraka adalah hawa nafsu itu. Manakala seseorang menjadikan hawa nafsu itu sebagai seorang pemimpin, maka jiwamu akan menggunakan undang-undangnya hawa nafsu. Tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dalam diri manusia itu pada umumnya pasti memiliki kepentingan-kepentingan pribadi, apalagi mereka itu dirinya telah dikuasai oleh sifat basariah. Pasti mereka akan mengajak
ke neraka dengan bentuk mereka itu senang terhadap syahwatul dunia, selalu bercinta terhadap kesenangan-kesenangan duniawiyah. Ya, itulah saudara-saudaraku bahwa saya dikatakan mereka ini tidak akan bisa menolongmu. Siapa yang tidak bisa menolongmu itu? Ya hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu tidak akan bisa menolongmu, akan berkhianat kepadamu. Kenapa saat di dunia engkau ini engkau jadikan seorang pemimpin, itu kata hawa nafsu. Salahmu sendiri. Mengapa engkau menganut terhadapku? Kalau di dalam syariat dikatakan mengapa engkau ikut iblis. Makanya nanti di dalam akhirat iblis itu tidak bisa engkau salahkan. Kenapa engkau mengikuti aku? Kan saya hanya cuma mengajak. Kenapa engkau mau? Ya salahmu sendiri. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Yang jelas yang dikatakan sebagai seorang pemimpin secara hakikatnya adalah hatimu ini apakah condong terhadap hawa nafsu atau condong terhadap Allahnya? Apakah iblis yang engkau jadikan sebagai pemimpin? Apakah hawa nafsu yang engkau jadikan sebagai seorang pemimpin? Atau Allah yang engkau jadikan pemimpin? Itu tergantung Anda mau mengikuti jalannya hawa nafsu atau jalannya di atas jalan Allah, itu terserah. Yang penting kami selalu mengingatkan, karena yang bisa menolong hanyalah mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam dunia maupun di dalam akhiratnya nanti. Dan satu lagi, jika suatu bangsa atau suatu negara atau suatu daerah atau suatu kelompok dan lain sebagainya itu, manakala bila memiliki seorang pemimpin yang pemimpin itu hatinya condong terhadap Allah, pasti akan makmur dan sejahtera, pasti akan arif dan bijaksana, pasti akan gemah ripah loh jinabi. Rakyat akan sejahtera, itu sudah pasti. Kenapa di dalam sila Pancasila, sila pertama itu kok dikatakan ketuhanan yang Maha Esa? Karena sebetulnya hati yang berdasarkan Tuhan pasti akan lebih baik untuk memimpinnya. Itulah saudara-saudaraku. Sekarang pertanyaannya, apakah panjenengan hatimu, hawa nafsu engkau jadikan pemimpin, atau Allah yang engkau jadikan pemimpin? Jika hawa nafsu yang engkau jadikan pemimpin, itulah golongan-golongan hati ahli hijab. Mereka menggunakan akalnya, mereka hanya menggunakan jasad jasmaniahnya ini saja, tidak mau mendalami kerohaniannya, tidak mau mendalami hakikat dan makrifatnya. Siapa yang hatinya Allah dijadikan seorang pemimpin? Hanyalah mereka golongan-golongan hatinya ahli suhud, golongan para kekasih-kekasihnya Allah. Karena di dalam hati mereka itu selalu condong terhadap Tuhan. Hatinya selalu digunakan untuk berbicara kepada Allah. Hatinya selalu untuk digunakan bermunajat terhadap Allah. Jadi Allah dijadikan sebagai pemimpinnya. Kecuali
bagi golongan-golongan saudara-saudara yang dikatakan masih ahli hijab, jika engkau mau selamat di dunia maupun akhirat, maka ikutilah guru-guru akhirat, ikutilah pemimpin yang benar, ikutilah pemimpin yang hatinya condong terhadap Allah, bukan condong terhadap nafsu. Itulah saudara-saudaraku, membahas dari seorang pemimpin, mudah-mudahan walaupun sedikit menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.